Oke, baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan menjelaskan lagi materi yang ada di kelas 9 tentang bentuk akar. Materi bentuk akar. Nah, yang pertama kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan bentuk akar. Nah, di sini dikatakan bentuk akar adalah bilangan yang dinyatakan menggunakan simbol akar dan tidak dapat disederhanakan menjadi bilangan rasional. Nah, yang disebut dengan simbol akar itu jadi seperti ini ya. Itu akar. Itu simbol dari akar. Ini dibaca akar pangkat 2 dari. Jadi yang ini simbol akar. Kemudian bilangan rasional. Bilangan rasional itu dia adalah, nah ini contoh bilangan rasional, yaitu bilangan pecahan campuran, kemudian bilangan bulat. Ini ya, bilangan bulat semua sudah tahu, ada yang negatif, ada nol, ada yang bilangan bulat positif. Bentuk desimal, kemudian bentuk desimal berulang, itu semua termasuk dalam bilangan rasional. Nah, bentuk akar itu bilangan yang tidak bisa dinyatakan menjadi seperti bilangan-bilangan rasional tadi. Jadi dia contohnya seperti ini. Contoh bentuk akar. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 7. Ini semua adalah contoh dari bentuk akar. Karena kita misalkan akar 2. Akar 2 ini kita tidak bisa sederhanakan, atau kata lainnya akar 2 ini tidak ada hasilnya yang membuat dia tidak menggunakan akar lagi. Begitu juga dengan akar 3. Ini tidak ada hasilnya akar 3 karena tidak ada bilangan yang jika dipangkat duakan hasilnya 3. Jadi seperti itu. Begitu juga akar 5. Tidak ada bilangan kalau dipangkat duakan hasilnya dapat 5. Jadi akar 5 ini tidak ada hasilnya. Bahasa sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana yang bukan bentuk akar? Ini semua tadi, ini adalah contoh bentuk akar. Kalau yang bukan bentuk akar, contohnya akar 9. Akar 9 ini ada hasilnya, yaitu 3. Kenapa? Karena 3 kalau dipangkat duakan itu hasilnya adalah 3 kali 3. 3 kali 3 dapat 9. Jadi akar dari 9 itu adalah 3. Nah, kita lihat perbedaannya. Di sini akar 9 bisa disederhanakan menjadi 3 atau hasilnya adalah 3. Begitu juga akar 16. Ini bukan bentuk akar karena akar 16 itu ada hasilnya. Hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 kali 4 kita dapat 16. Jadi seperti itu ya. Bedakan yang dikatakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Selanjutnya, ketika kita sudah pahami yang bagaimana bentuk akar dan bukan bentuk akar, kita masuk pada cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, cara menyederhanakannya kita perhatikan di sini. Jika ada akar AB, AB ini maksudnya A kali B. Nah, jika ada seperti ini, akar AB ini bisa dipisahkan. Jadi bisa ditulis akar A dikali akar B. Kenapa kali? Karena A dan B ini, A yang B di situ itu dia dipisahkan dengan tanda kali. Jadi kita bisa tulis akar AB kita bisa pisahkan menjadi akar A dikali akar B, di mana A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Supaya lebih jelasnya, perhatikan contoh menyederhanakan bentuk akar. Di sini ada akar 72. Akar 72 itu hasilnya tidak ada jika kita mau langsung cari seperti akar 9 tadi ini.
Yang ada hanya bisa disederhanakan. Jadi 72 itu kita uraikan menjadi dua bilangan, perkalian dua bilangan, namun salah satu bilangannya diupayakan bisa diakarkan. Contoh, 72 ini adalah hasil perkalian dari 36 dikali dengan 2. 36 kali 2 kita dapat 72. Nah, antara 36 dan 2 ini yang bisa diakarkan adalah 36. Akar dari 36 adalah 6. Jadi seperti itu ya. 6 kali 6, 36. Jadi akar 36 ini dipisahkan. Akar 36 kali akar 2. Akar 36 ada hasilnya yaitu 6. Kemudian akar 2 tetap kita tuliskan akar 2. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Itu adalah bentuk sederhana dari akar 72. Nah, contoh berikutnya, akar 50. Akar 50 ini kita sederhanakan dengan mencari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 50. Dan dari antara dua bilangan itu, salah satunya harus bisa diakarkan. Contoh, 50 ini adalah hasil perkalian dari 25 dikali 2. 25 kali 2 kita dapat 50. Nah, dari antara 25 dan 2 ini yang bisa diakarkan adalah 25. Kita pisahkan dulu. Akar 25 dikali 2 bisa kita tuliskan seperti ini. Akar 25 dikali akar 2. Kemudian akar 25 yaitu 5. Akar 2 tetap akar 2 karena tidak ada hasil dari akar 2. Akar 2 ini adalah bentuk akar yang ini tadi. Kalau bentuk akar, dia tidak bisa dirubah atau dihilangkan akarnya, tetap akarnya ada. Jadi yang hanya bisa diakarkan adalah akar 25. Akar 25 kita dapat 5, kemudian akar 2 tetap kita tuliskan akar 2. Jadi hasilnya adalah 5 akar 2. 5 akar 2 itu adalah bentuk sederhana dari akar 50. Oke, setelah kita pahami cara menyederhanakan, kita lihat operasi pada bentuk akar. Operasi yang dimaksud sini adalah operasi penjumlahan pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Nah, di sini ada syaratnya. Penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada akar yang sejenis. Jadi hanya bentuk akar sejenis yang dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, supaya lebih jelasnya coba kita perhatikan contoh ini. Di sini ada akar 30 akar 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Jadi ini adalah dua suku, ini suku pertama, ini suku kedua. Dua suku ini sejenis. Kenapa sejenis? Karena memiliki akar yang sama, yaitu sama-sama akar 2. Jadi 3 akar 2, 5 akar 2. Jadi ini sejenis. Karena sejenis, maka ini bisa dioperasikan, bisa ditambah atau dikurangkan. Nah, di sini kita mau tambahkan. Jadi 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 hasilnya adalah 8 akar 2. Jadi yang ditambah atau yang dioperasikan itu hanyalah bilangan yang ada di depan akar, yaitu 3 dan 5. Jadi 3 ditambah 5 kita dapat 8, akar 2-nya tetap akar 2 seperti ini. Jadi hasilnya 8 akar 2. Kemudian ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua, akar 12 ditambah akar 27. Nah, di sini jalannya terlalu singkat, jadi Pak Guru jelaskan. Akar, ini contoh nomor 2 ya. Akar 12 ditambah dengan akar 27.
7. Nah, akar 12 ini kita sederhanakan dulu. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan mendapatkan 12. Namun salah satu bilangan diupayakan bisa diakarkan. Ya, dua bilangan itu adalah 3 kali 4. Kemudian ditambah 27 ini kita uraikan juga. Jadi kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan 27 dan salah satu dari dua bilangan itu bisa diakarkan. Bilangan itu adalah 9 kali 3. Karena 9 kali 3 atau 3 kali 9 dia kita dapat 27. Nah, kemudian kita pisahkan. Ini akar 3 dikali akar 4. Kemudian yang di atas ini tambah akar 9 dikali akar 3. Nah, yang bisa diakarkan yang mana? Ini akar 4 dan akar 9. Jadi akar 4 itu berapa? 2. Jadi dikalikan dengan akar 3 jadinya 2 akar 3. Kemudian ditambah akar 9 hasilnya adalah 3. Dikalikan dengan akar 3 jadi 3 akar 3. Nah, sekarang kita perhatikan 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 ini sudah sejenis karena sama-sama memiliki akar 3. Nah, yang ditambah atau yang dioperasikan adalah bilangan di depan akar. Jadi 2 ditambah dengan 3 kita dapat 5 akar 3. Nah, inilah hasilnya tadi 5 akar 3. Jadi seperti itu ya. Itu penjelasan untuk penjumlahan dan pengurangan. Hal ini juga berlaku pada pengurangan. Jadi hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika akarnya sejenis. Kemudian kita lanjut pada perkalian. Untuk perkalian, perhatikan di sini, misalkan akar A dikali dengan akar B, dia menjadi akar AB. Contohnya ini, akar 3 dikali dengan akar 6, ya bisa langsung dikalikan ini 3 kali 6 kita dapat 18. Jadi langsung tulis saja akar 18. Nah, akar 18 itu tidak ada. Jadi kita hanya bisa menyederhanakannya. 18 itu kan kita cari dua bilangan yang jika dikalikan mendapatkan 18 dan salah satunya bisa diakarkan. Dua bilangan itu berapa? Jadi dia 2 kali 9. 2 kali 9 kita dapat 18. Jadi kita bisa tulis akar 9 dikali 2. Nah, akar 9 adalah 3. Jadi ini hasilnya 3. Jadi akar 2 tetap jadi hasilnya 3 akar 2. Itu kalau disederhanakan dari akar 18. Jadi seperti itu ya. Kemudian pembagian. Nah, pembagian jika kita dapatkan seperti ini modelnya, akar A dibahagi akar B, dia bisa ditulis satu kali seperti ini, akar AB, akar A per B, ya, seperti itu. Contoh seperti ini, yang ini, akar 18 dibahagi akar 2. Jadi kita bisa gabung seperti ini, akar 18 per 2. 18 bahagi 2 atau 18 per 2 itu kan 9. Akar 9 3. Karena kenapa? Karena 3 kali 3 kita dapat 9. 3 kalau dipangkat 2 kan kita dapat 9. Jadi akar 9 adalah 3. Jadi itu penjelasan dari operasi pada bentuk akar ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Selanjutnya, nah kita ambil salah satu contoh kontekstual, contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh kita ambil saja ini nomor 3. Perahu dan jarak. Perahu bergerak 3 km ke timur. Ke timur itu ya, kurang lebih ke sana. 3 km. Kemudian 4 km ke utara. Utara itu ke atas. Gini. Ya,
Ya, bentuknya ke atas 4. Nah, berapa jarak lurus dari titik awal? Ini titik awalnya. Ini titik akhirnya. Jarak lurusnya itu ke sana. Ini berarti kalau kita lihat ini bentuk dari segitiga siku-siku ini, kita akan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, ini rumus teorema Pitagoras. Jadi untuk mendapatkan ini, misalkan saja D di situ, kita gunakan rumus Pitagoras tadi. Jadi rumus Pitagorasnya 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 kemudian diakarkan. Akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Jadi 9 ditambah 16 kita dapat 25. Nah, selanjutnya akar 25 berapa? Hasilnya adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 5 kita dapat 25. Atau 5 ketika dipangkat 2 kan, 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25. 5 pangkat 2 ini 5 kali 5. Kita dapat 25. Jadi akar 25 itu adalah 5. Jadi seperti itu. Jadi jaraknya adalah 5 km. Jadi seperti itu ya. Ini untuk orang-orang yang bekerja di laut. Kemudian inti yang harus diingat, sederhanakan akar terlebih dahulu. Jadi kalau bentuk akar itu terlalu besar, jadi kita sederhanakan dulu. Kemudian penjumlahan atau pengurangan hanya untuk akar yang sejenis. Jadi kalau tidak sejenis tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kemudian pangkat pecahan dan akar saling berkaitan. Contoh ini, A pangkat 1/n itu sama dengan akar pangkat n dari A. Contohnya misalnya gini, 9 pangkat 1/2. Nah, ini kan pangkatnya dalam bentuk pecahan. Nah, ini bisa kita ubah jadi menggunakan sifat yang ini ya. Akar, kemudian ada 9 di dalam akar, kemudian yang ini n-nya ini sini. Ini karena 2 berarti di sini. Jadi kalau kita membaca ini, akar pangkat 2 dari 9 kita dapat 3. Karena 3 kalau dipangkat 2 kan kita dapat 9. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah memahami ini, silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik LKPD yang berkaitan dengan bentuk akar yang Pak Guru sudah sediakan. Nah, contohnya, ayo menemukan konsep di sini. Konsep. Perhatikan bilangan berikut. Ada akar 4, akar 9, akar 2, akar 3, akar 16. Hitunglah. Jadi kalian hitungin berdasarkan penjelasan tadi, dari akar-akar ini mana yang ada hasilnya, mana yang tidak. Jadi seperti itu ya. Mana yang bisa diakarkan, mana yang tidak, mana yang bisa disederhanakan sampai akarnya hilang, atau mana yang ketika disederhanakan akarnya masih tetap ada. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang keduanya, manakah yang masih menggunakan bentuk akar setelah disederhanakan? Jadi dituliskan di sini mana yang masih ada akarnya ketika sudah disederhanakan. Nomor 2, bedakan bentuk akar. Nah, di sini ada bilangan-bilangan. Kemudian kalian centang dari bilangan yang pertama sampai yang terakhir ini, mana yang merupakan bentuk akar, mana yang bukan bentuk akar. Jadi dicentang-centangkan. Kemudian yang nomor 3, ayo menyederhanakan. Nah, ini sudah diberikan contoh tadi menyederhanakan bentuk akar. Contoh di sini diberikan contoh lagi akar 72, yaitu akar 36 dikali
2. 36 kali 2 kan kita dapat 72. Antara 36 dan 2, 36 ini bisa diakarkan. 36 itu adalah 6. Akar 2 tetap akar 2. Jadi 6 akar 2 adalah bentuk sederhana dari akar 72. Nah, berdasarkan contoh ini coba disederhanakan ini, dilanjutkan ini. Ini lanjutkan semua. Dan seterusnya ya, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Oke, itu saja penjelasan dari Pak Guru. Silakan kalian belajar baik-baik, kemudian kerjakan LKPD-nya. Terima kasih.